Nah, terakhir kita membahas ini. Saya akan lanjutkan, kita masih seputar yang namanya fungsi. Jadi ada istilah daerah definisi atau domain. Daerah definisi fungsi adalah himpunan semua X supaya fungsi tersebut bisa dihitung, ya. Jadi kumpulkan semua X-nya supaya fungsi itu terdefinisi. Nah, itu namanya titik-titik X itu daerah definisi. Kemudian ada daerah nilai. Daerah nilai itu kumpulan semua Y-nya. Tentunya harus ada daerah definisi dulu, dihitung oleh fungsi. Hasilnya Y-nya itu seluruhnya daerah nilai gitu ya. Kukunya panjang-panjang. Oh ya, siluman kucing kan. Wow, gitu kan. Contoh, fx akar min x. Supaya bisa dihitung, min x-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Min x-nya lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya harus negatif atau 0 boleh. Jadi daerah definisinya isi sendiri yaitu min tak hingga sampai 0. 0-nya masuk, min tak hingganya tidak. Ya. Daerah nilainya apa? Paling kecil berapa dia? Paling gede? Tak hingga 0, tak hingga. Daerah nilainya Y-nya. 0-nya masuk, tak hingga sama min tak hingga nggak pernah masuk ya. Oke. Nah, kita lihat ini banyak contoh-contoh. Nomor 1 dulu, ya ini mah sama dengan yang atas lah. Cepat saja nomor 1. Ini daerah definisinya ini ya jelas. Ini bukan sama dengan ini minus. Soalnya tadi kan X minus ya. Mana soalnya? Tambah bukan minus. Tambah ini ya. Daerah nilainya langsung aja dari sini. Paling kecil berapa? Hah? Nggak bisa negatif itu? Nggak bisa karena daerah definisinya dari 0 tak hingga. Jadi paling kecil 0, paling gede tak hingga, daerah nilainya 0 tak hingga gitu ya. Oke. Harga mutlak X supaya bisa dihitung X-nya berapa? Semua bilangan real ya. Oke, jadi saya tulis di sini ngomong aja. Oke. Jadi kok nggak keluar tintanya? Bismillah. Bener nggak keluar? Kenapa ya nggak keluar? Nggak keluar nih. Sebentar. Mesti diapain supaya keluar? Kalau nggak ada tintanya saya nggak bisa ngajar. Dah keluar kan? Jalan sekarang. Bentar. Jadi tadi fx sama dengan mutlak x gitu kan? Jadi daerah definisi f supaya bisa dihitung ya semua bilangan real. Boleh gitu, boleh nulisnya gini. Gitu ya. Boleh juga himpunan x x-nya semua bilangan real gitu ya. Oke. Dari mana? Hah? Nyasar. Tapi belum 10 menit. Ya, silakan aja. Jangan jauh-jauh di belakang. Kenapa di belakang nggak kelihatan situ? Ini aja sini satu, nih berdua. Hah? Boleh di sini. Oh, kamu dari Belanda sih ya? Pantas nyasar dari Belanda. Rambutnya bule. Oke. Kemudian saya mau buka mutlaknya. Kemarin kan udah ya mutlak. Min X sama X. X-nya lebih kecil sama dengan 0. X-nya besar 0. Dari mana? Ya udah kurang nggak lebih dari 10 menit mah langsung aja. Oke.
Nah, daerah nilainya, coba saya mau bikin grafiknya dulu, pakai grafik. Kalau ada grafik, daerah nilai itu tinggal nanti, bentar saya jelaskan. Kalau X-nya kecil 0, ini tuh berlaku huruf ini aturannya. Jadi Y sama dengan min X. Ini Y min X, tapi kasih warna. Y sama dengan min X, tapi hanya sampai 0 gitu ya. Kemudian besar 0 berlaku ini. Y sama dengan X, grafik Y sama dengan X. Nah, gitu. Berarti ini Y sama dengan mutlak X gitu ya. Daerah nilainya mana? Daerah nilai itu si grafiknya, lihat nilai Y-nya. Kalau lihat Y-nya, proyeksikan ke sumbu Y. Yang merah semuanya. Dapatnya berapa Y-nya? 0 tak hingga ya. Jadi daerah nilai dari fungsi F 0 tak hingga gitu. Oke. Yang D saya bahas. Sebentar, ini cepat aja. Kadang-kadang ada fungsi yang dibatasi. Kalau dibatasi, ya kita gambar hanya di daerah X-nya segini juga. Jadi untuk fungsi yang ini, kalau di belakangnya ada tulisan gitu, artinya hanya terdefinisi di interval min 1, 1. Jadi kita gambar aja Y sama dengan X kuadrat gitu. Tapi hanya dipakai di interval min 1, 1. Min 1 sampai 1. Jadi grafiknya enggak seluruhnya, tapi hanya yang ini aja. Nah, yang itu aja ya. Sampai 1 gitu ya. Yang merah aja. Cepat aja. Y sama dengan ini. Tentukan daerah definisi, daerah nilai. Gambar grafiknya masih susah, ini nggak usah digambar lah. Daerah definisi, daerah nilai aja. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kenapa merah? Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Saya sebut Fx gitu ya. Nah, daerah definisinya adalah daerah definisi fungsi F, himpunan X, supaya dia bisa dihitung. Berarti 1 min X kuadratnya harus lebih besar 0 gitu ya. Nah ini jangan gini, harus X-nya yang enak, berapa itu intervalnya. Jadi kita cari 1 min X kuadrat besar 0, pakai pertaksamaan kayak kemarin. Saya faktorkan 1 min X, 1 tambah X, besar 0, gambar garis bilangan, akarnya di min 1 dan 1, ini apa? Di kiri sekali, min ya. Gitu kalau diperiksa, apa itu? Kalau nulis gini, kadang-kadang ada dosen yang ngurangi 2 poin nanti. Ini harus ditulis plus min itu apa katanya? Waktu ngoreksi, padahal si dosen yang ngoreksi tahu, dia di kepalanya pura-pura nggak tahu. Itu tapi ditulis tanda dari 1 min X kali 1 tambah X gitu ya. Oke. Jadi saya dapat daerah definisinya, jangan nulis himpunan penyelesaian. Nah, ini mah nyari daerah definisi. Ya memang himpunan penyelesaiannya hanya yang ini gitu ya, min 1, 1. Tapi kita tulis min 1-nya boleh? Boleh ya. Gitu. Supaya yang di bawah akar ini positif. Oke, sebenarnya langsung juga kelihatan ini ya. Tapi nggak apa-apa, saya kan karena menjelaskan jadi ditulis lengkap. Oke. Daerah nilainya, bayangkan kalau X di antara min 1, 1, ini paling kecil berapa? Paling besar berapa? Paling kecil 0. Paling besar gitu. Siku ya kurungnya masuk. Oke, lanjut lagi. Soalnya nanti ada yang rada susah. Ini apaan? Oke, gambar ini saya buka aja dari sini.
Daerah definisinya, aduh udah kejawab. Daerah definisinya supaya bisa dihitung. Ini X-nya berapapun bisa ya. Kalau X-nya 10, Y-nya 1. Karena Y sama dengan 1, ini konstanta. X-nya 1.000.000, Y-nya 1. X-nya 2,5, ya Y-nya 1. Dia fungsi konstan. Jadi X-nya berapapun bisa dihitung. Daerah nilainya berapa? Paling kecil berapa? Hah? Lihat, ini mah selalu 1 kan? Ini Y-nya selalu 1, udah 1 termasuk. Sekarang dari sini, paling kecil 0, paling gede taki enggak. Jadi 0 taki enggak. Gitu ya. Kalau kita lihat grafiknya, ya digambar ini, Y sama dengan X kuadrat sampai 0, kemudian mulai besar 0, Y-nya selalu 1. Jadi grafiknya lompat gitu ya, biarin aja. Gitu ya. Ini kalau grafik merah dan biru saya proyeksikan semua ke sumbu Y, ya dapatnya 0 taki enggak. Termasuk 0-nya ya. Kalau nggak paham nanya ya. Paham nggak? Itu kamu yang paling belakang paham? Tenang, saya kalau yang paling belakang paham, udah aman yang sini. Berarti yang paling belakang paling bodoh. Waduh, cilaka. Nah, yang ini baru. Yang ini baru. Oh, kok definisinya nggak ditulis? Kalau gitu saya tulis dulu. Ada fungsi ini, fx. Simbolnya kayak gini. Nah, ada kakinya dikit. Atau simbolnya di buku Purcell juga gini. Pakai yang mana terserah gitu ya. Nah, tapi yang penting artinya apa itu? Ini adalah mengartikan bilangan bulat terbesar yang tidak, atau jangan ya pakai ini, yang lebih kecil atau sama dengan X. Bilangan bulat terbesar, paling besar, tapi harus lebih kecil atau sama dengan si X. Nah, kita lihat contohnya. Kalau X-nya 2, berapa bilangan bulat terbesar yang enggak lebih dari dia? 2 ya, gitu. Ini bilangan bulat terbesar yang enggak boleh lebih dari ini. 2. Ini 2 juga ya. Ini hasilnya bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari 1,99. 1. Ini Hah? Bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari dia. Min 2, min 3. Hah? Min 3. Kamu si bule aja namanya ya. Bule berapa? Hah? Min 2. Min 2 sama ini gede mana? Gede mana? Min 2,99. Min 2 ada di kiri kanannya. Di kiri, di kanan ya. Lebih gede, nggak boleh. Jadi min 3. Kalau 2,99, oh udah tadi 2 ya. Jadi nggak simetri itu ya.
Yang ini cuma 2, yang ini mah lebih kirinya lagi. Ini bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari dia. Hah? Min 2 dong. Min 3 ya. Min 2 mah lebih gede dari dia. Jadi kalau minus, kepala kita agak korslet sedikit ya. Ya memang begitu, nggak tahu. Oke, ini min 1,99 nggak boleh lebih. Kalau min 1 di sini, min 2 ada di dari arah kalian saya pusing jadinya. Ya pokoknya berapa? Min 2 ya. Oke, paham gitu? Jadi sekarang kalau saya berikan sebuah bilangan A, mungkin nggak nilainya 2,5? Kenapa? Bulat ya. Bilangannya harus bulat. Gitu. Oke. Jadi mungkin nggak nilainya min 10? Mungkin nggak? Nah, mungkin nggak min 81? Jadi nilainya berapa? Daerah nilainya? Dari nilai itu semua Y-nya yang mungkin. Hah? 0 mungkin nggak? Coba 0 kalau X-nya berapa? Kasih aja satu angka, mungkin banyak, itu berapa? Ya 0 aja. Ya. Bukan harga mutlak, ini namanya fungsi floor. Floor dari 0,5 0, mungkin 0 ya. Bisa banyak X yang nilainya 0. Jadi darah nilainya berapa? Semua bilangan genap. Oh, bulat. Oke, jadi kita udah tahu daerah nilainya semua bilangan bulat. Sekarang saya mau bikin grafiknya. Kalau mau bikin grafiknya sama kayak harga mutlak, dibuka gitu ya. Kalau akar nggak bisa, akar X kalian harus hafal grafiknya. Gitu ya, dari arah kalian kayak gitu. Buka. Kapan dia bernilai 0? Kalau X-nya ada di mana? Atau jangan 0, 1 aja dulu lah yang gampang. 1 rasanya lebih gampang ngebayanginnya. Kalau X-nya berapa? 1. Udah? Semua yang ada di situ nilai si fungsi floor, ini namanya fungsi floor. Nanti bentar lagi kenapa namanya floor, lantai gitu ya. Ada alasannya. Kapan bernilai 0? Semua X yang ada di 0 dan tapi kecil 1 gitu ya. Ya ini tinggal disambung aja jadi berapa? Ini ada air loh. Betul nggak? Benar? Salah ah? Hah? Gitu ya? Min 2 kalau? Hah? Gitu? Kalau yang positif mah gampang enggak? 2 X kecil 3. Yang ini enggak pas gitu ya. Bentar dulu, ini benar min 1? Hah? Salah ya? Susah kepala teh, udah korslet gini. Nanti dulu 0 sampai 1. Kemudian ini berapa nih? Hah? Berapa? Min 2. Hah? Berapa bak kirinya berapa? Gini?
Coba min 1 sampai 0. Semua di sini 0 nggak masuk ya. Semua yang di sini bilangan bulat terbesar untuk semua X yang di sini yang nggak boleh lebih dari dia adalah ini ya, min 1 nilainya. Jadi yang atas berapa? Gitu? Ini ke bawahnya betul ya? Ini titik-titik masih banyak. Jadi kalau ini saya namakan fx, daerah definisi fx apa? Supaya bisa ngitung kalau x-nya berapa? Semua bilangan real ya. Daerah nilainya itu y-nya. Y-nya hanya bilangan bulat aja. Simbolnya ini, atau kalau lupa tulis aja gini. Titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, titik-titik gitu ya. Oke. Nah, grafiknya kita gambar sepotong-sepotong. Kalau X-nya di antara ini dulu yang gampang dulu, yang positif. Di antara 1 sampai 2, 1 sampai 2, nilai fungsinya selalu 1, Y-nya. Y-nya 1. Tuh tingginya 1. Ini masuk, 2 tidak masuk. Di antara 0 sama 1, nilainya selalu 0. Ininya nggak masuk, ini masuk gitu ya. Nah, saya gambar yang bagusnya aja di sini. Tuh, tadi udah dibuka, digambar. Nah, gambarnya seperti yang hijau. Yang hijau. Yang merah itu Y sama dengan X. Kenapa saya gambar Y sama dengan X? Karena mau melihat bahwa ini fungsi floor. Kenapa fungsi floor? Karena ini begini. Sebentar di crop dulu supaya bisa dicoret. Kalau di Adobe nyoretnya nggak enak. Nah, kenapa fungsi floor? Karena ini, lihat Y sama dengan X ini seolah-olah jatuh ke bawah. Jadi lantai gitu ya. Di setiap satu interval. Ini menjadi yang atasnya, hilang lagi. Oh, yang atasnya ini juga jatuh lagi menjadi yang hijau. Jadi ini lantai 2, ini jatuh jadi ini jatuh jadi dinamakan floor. Oke, lanjut lagi mana? Kalau nggak paham nanya ya. Yang ini saya jelaskan. Yang ini adalah bilangan, ngomong aja sambil di sini tulis. Ada temennya yang namanya fungsi ceiling ya, ceiling atap. Itu adalah nilainya, nilai fungsinya adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Contoh 2. Ini bawahnya nggak ada ininya. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan 2 berapa? 2. Kalau min 2,01 berapa? Hah? Masa? Gambar lagi. Min 2,01. Cari bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan dia. Hah? Min 2 ya? Di sini min 2. Gitu. Udah paham ya? Grafik dan lain-lainnya sendiri yang itu.
Sama aja mengevaluasinya seperti yang tadi. Oke. Lanjut. Kemudian ini agak cepat aja. Sebuah fungsi disebut fungsi genap bila memenuhi hubungan ini. Jadi kalau X-nya diganti min X, fungsinya balik lagi. Contoh dulu. Supaya gampang. Salah mencet. Ini jauh, pindahin sini dulu biar deket. Nah, fungsi genap itu gini. Contohnya, merah terus kenapa ya? Biru. Fx sama dengan x kuadrat. Coba kita lihat, kalau diperiksa, diganti x-nya dengan min x. Jangan nulis gini ya. Ingat, kalau ini kuda, ini kuda. Kancil, kancil. Musang, musang. Gajah, gajah. Semut, semut. Kambing, kambing. Binatang apa lagi yang belum disebut? Nah, kalau min X, ya min X-nya yang dipangkatkan 2 gitu ya. Sama dengan, suka ada yang keliru gitu, nulisnya cepet-cepetan. Beda dong gitu. X-nya diganti min X. Nah, kalau saya hitung ini menjadi X kuadrat sendiri kan. Sama dengan balik ke Fx sendiri kan. Nah, ini namanya fungsi genap. Jadi fungsi genap bukan fungsi yang bisa dibagi 2 ya. Tapi yang memenuhi F min X-nya kalau dihitung sama dengan Fx lagi. Temannya, animasi dulu, fungsi genap dulu. Ini gambarnya udah nggak terlalu perlu karena udah ada demo ini. Nah, yang saya gambar di sini apa? Ini gini. Ini ada fungsi sebenarnya yang warnanya abu-abu muda, tapi kalau ininya digerakkan jadi merah gitu ya. Oke. Di sini kalau saya ada titik A, nilai fungsinya ini Y-nya FA. Nah, kalau dia fungsi genap, saya hitung di titik min A di kiri. Ya, ini A, kemudian saya gerak. Cari min A, nilai fungsinya sama di setiap titik A yang manapun ini. Tuh, dimanapun. Gitu ya. Jadi kalau ini ada titik X, di titik min X, nilai fungsinya sama. Jadi dia simetri terhadap sumbu Y. Oke. Paham nggak? Siapa yang udah paham? Paham tapi nggak ada yang paham. Mahasiswa tuh sebenarnya cuma ada 3 macam. Yang udah paham, yang belum paham, sama yang gila. Dan kalau ditanya siapa yang udah paham, nggak ada. Siapa yang belum paham, nggak ada juga. Oke. Ini udah nggak saya jelaskan lagi, jadi simetri terhadap sumbu Y ya. Ada lagi fungsi ganjil, fungsi gasal. Bila memenuhi kayak gini, F min X jadi minus Fx ya. Tuh, enak kan kuliah saya nggak usah nyalin, dengerin dongeng aja. Dan lama-lama dengerin dongeng ngantuk gitu. Apa gitu ya. Awas diguyur loh. Aduh, belum punya semprotan saya yang bisa jauh. Oke, saya contohin lagi mana? Oh, sekarang ada di sini. Ini contohnya. Fx X pangkat 3. Kalau saya hitung F min X, ganti X-nya dengan min X. Kalau dihitung kan min X pangkat 3 kan? Sama dengan min dari fungsi semula. Nah, memenuhi hubungan ini. F min X kalau dihitung minus dari Fx. Maka ini disebut fungsi ganjil. Kita lihat animasinya. Gitu. Oh, nggak keluar. Oh, lambat. Nggak keluar. Oh, keluar. Lama. Nah, kita lihat ini.
grafik ini. Kalau di sini saya punya titik A, nilai fungsinya FA sekian. Di titik min A, di sini, di titik min A, nilai fungsinya minusnya. Jadi F min A sama dengan minus dari, ini F min A itu yang hijau tingginya, sama dengan minus dari FA gitu ya. Atau secara umum F min X sama dengan minus dari Fx di titik X yang manapun. Jadi dia kalau kita tarik, nanti dulu tariknya harus pakai ini, di crop karena di situ nggak bisa dicoret-coret. Jadi kalau kita punya fungsi ganjil, kalau saya tarik garis lurus dari sini, nggak keluar lagi. Tuh kan keluar lagi. Oh, baterainya gitu nggak kencang. Kencengin pisan. Nanti nggak bisa dibuka deh. Dia akan simetri terhadap titik 0. Jadi kalau ditarik gitu, tuh pas kan? Tarik. Jadi dia simetri terhadap titik 0. Kalau narik garisnya benar lurus. Gitu ya. Saya jangan diliatin, kalau diliatin gugup tuh. Kayak tadi narik garis lurus jadi gemeter. Ulangi. Masih ada yang lihat, cilaka. Narik garisnya jadi gemeteran tuh. Tuh, tapi pas. Pokoknya itu simetri gitu. Oke? Ini kok ada 2? Sebentar. Oh, ini yang animasinya jawabannya. Oke. Jadi kalian ini mah bisa buat lihat aja gitu ya. Nah, gitu. Ya simetri terhadap itu. Oke, kita lihat contoh-contoh. Ini tadi udah ya. Yang gampang kalian bisa klik. Nah, Y mutlak X. Coba hitung dalam kepala kayak tadi. X-nya ganti min X, balik lagi enggak? Balik lagi, mutlak min X sama mutlak X sama aja ya. Kenapa? Kan gini. Apa? Kalau saya punya Fx sama dengan mutlak X, F min X, mutlak min X, mutlak A kali mutlak B kan boleh jadi mutlak AB, mutlak min 1 ya sama dengan 1. Jadi mutlak X sama dengan Fx. Nah, dia fungsi genap. Yang ini coba hitung dalam hati. Si ganjil atau genap? Oh, dalam kepala, dalam hati mah nggak bisa. Hah? Susah, saya hitungin. Kok nggak bisa keluar dia? Oh, keluar. Kenapa lambat ya ini komputer ya? Dibuang. Laptop saya mah tiap tahun ganti. Karena dibeliin ITB. Ya. Perlu diantar enggak? Tapi yang dosen lain dapat sisa saya. Karena saya koordinatornya. Jadi kalau ada beli yang baru ya dapat yang baru. Dosen lain kasih, mau ganti nih laptopnya masih baru setahun. Mau, dosen muda katanya. Aduh, kerekam. Oke, Fx ini. Kita hitung ganti X-nya dengan min X. Sengaja diijoin supaya jelas. Saya hitung. Setelah dihitung, nggak balik lagi. Sama dengan minusnya enggak? Enggak juga. Ya ini fungsi banci. Enggak ganjil, enggak genap. Fungsi, enggak ada istilah fungsi banci. Bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap. Gitu ya. Enggak simetri. Ini grafiknya nanti aja ya. Ini diberikan langsung saya gambar. Pakai software jadi keluar gampang. Dia enggak simetri terhadap sumbu Y.
nggak simetri juga terhadap titik asal. Jadi kalau ini titik, katakan ada titik, ini nggak bisa dituliskan. Kalau ini di titik 1 gitu ya, nilai fungsi segini, di titik min 1 nggak jadi minus ya, nilainya beda itu. Oke, fungsi ini coba hitung dulu dalam hati, fungsi ganjil atau genap, atau bukan keduanya. Lihat, nyariin silumannya dia, cari siluman kucing. Fungsi ganjil atau genap? Neng? Bayangin kalau X-nya diganti min X, balik lagi atau jadi minus semula enggak? Enggak ya? Jadi mutlak min X, min 1. Nggak bisa, nggak ada hubungannya dengan ini. Bukan ganjil, bukan genap. Ini. Kalau digambar, nggak simetri terhadap sumbu Y. Nggak simetri juga terhadap titik 0, 0. Jadi bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Tutup nanti disalin mahasiswa tahun depan udah punya solusi mereka. Fungsi floor yang gambarnya tadi udah digambar. Fungsi floor. Nah, susah meriksanya lewat fx atau f min x. Enakan lewat gambarnya. Simetri enggak terhadap titik 0? Simetri? Simetri enggak? Terhadap titik 0, 0 simetri enggak? Tadi simetri, sekarang gimana sih? Coba ambil, kalau ada titik di mana dia nggak simetri, nggak berlaku fungsi ganjil gitu ya. Kita lihat, saya mau coret di sini. Aduh, kelambatan 40 menit selama ini kuliah. Nggak apa-apa lah, nanti pas yang susah kita cepet-cepetan. Simetri enggak ya? Saya ambilnya jangan yang istimewa, ya. Ambilnya jangan yang istimewa. Ambilnya kita cari titik di mana nggak simetri gitu, tunjukin. Saya ambil di sini. Titik 1,5. Ih, jelek. 1,5. Kan di sini? Di min 1,5 mana? Min 1,5 di sini kan? Pakai warna hijau. Jangan hijau, udah dipakai warna ini. Nilai fungsinya segini. Memenuhi nggak ini? F 1,5, apakah F min X sama dengan min dari Fx? Enggak ya? Ini tingginya yang di kanan yang 1,5 segini, ini tingginya 2, ini tingginya 1, enggak dipenuhi. Kalau ditarik terhadap Y sama dengan X, simetri enggak? Kalau ditarik melalui 00? Enggak melalui sini. Kecuali nariknya pada curang. Gitu. Tuh, simetri kan? Gitu. Enggak, berarti bukan fungsi ganjil. Tentunya bukan fungsi genap, karena enggak simetri terhadap sumbu Y, kelihatan sekali. Jadi ini bukan ganjil, bukan genap. Mana? Lanjut lagi. Udahan. Lanjutnya yang lain. Apakah ada fungsi yang sekaligus ganjil dan genap? Kita cari. Ya. Kita nyari kalau fungsi genap f min x sama dengan fx. Kalau fungsi ganjil f min x sama dengan min fx. Kalau sekaligus ganjil dan genap, berarti apa? Ini harus sama semua ya. Ini semua harus sama. Saya pakai, berarti fx sama dengan min fx gitu kan. Fx itu y-nya. Y sama dengan min y. Hanya dipenuhi oleh y-nya berapa? 0 ya. Jadi dari sini haruslah fx-nya
sama dengan 0. Atau fungsi konstan 0 terus. Ini sumbu X. Ini kemana? Nah, ini fungsinya itu. Pasti ada yang ngelihat ke saya sehingga saya gugup tuh, lihat. Saya kalau dilihatin gugup. Gemeteran, jadi nulis X juga gemeteran tuh. Itu fungsi fx sama 0 memenuhi ini. Dia satu-satunya fungsi yang sekaligus fungsi genap juga fungsi ganjil. Paham kan, Neng? Hah? Paham. Lanjut lagi ya. Fungsi periodik. Fungsi periodik itu fungsi yang kalau ditambahkan sesuatu, ini angkanya tertentu, balik lagi. Kita lihat. Gini. Fungsi periodik. Nah, ini saya gambar dulu yang ini merah. Kita lihat. Kemudian saya mau jalankan fungsi yang abu-abu. Kalau sudah mencapai bentuk yang merah, dia ngulang lagi sama dan sebangun. Nilai fungsinya sama. Ngulang lagi, sama lagi. Ngulang lagi, ngeheng. Oh, udah sampai kanan ininya. Nah, gitu. Nah, jadi fungsi yang mengulang itu namanya fungsi periodik. Kemudian panjang interval di mana dia mengulang itu dinamanya periodenya. Jadi ini periodenya sepanjang interval ini. Akibatnya, kalau saya punya fungsi periodik, saya gambar di sini lagi karena saya perlu nyoret. Gitu. Kalau saya punya di sini, jangan merah lagi, hijau. Kalau di sini, nggak mau hijau, bandel pisan. Tuh nggak bisa dipilih. Kenapa nggak bisa dipilih ya? Merah terus. Sim salabim, hijau. Nggak mau. Aneh. OneNote itu harus dibuang dulu. Dipanggil lagi jalan gerak. Tuh kan jalan. Nah, kalau saya ini ada titik X di sini, kemudian saya ambil X ditambah P. P itu lebarnya ini segini. Ya kira-kira aja. Tadi P-nya kalau dari sini kira-kira sampai mana? Oh ya, yang tingginya sama di sini. Ini selebar P, ini X ditambah P, maka nilai fungsinya balik lagi. Nilai fungsi di titik X ditambah P sama dengan Fx gitu ya. Itu maunya. Nilai Y-nya balik lagi. Tentunya kalau Fx ditambah 10P, ya sama dengan Fx lagi gitu kan ya. Pokoknya setiap kelipatan P, nilai fungsinya mengulang. Di titik X yang manapun. X-nya pilihnya bebas. Oke, itu namanya fungsi periodik. Udah nggak perlu gambarnya, udah ada animasinya tadi. Berikan contoh sebuah fungsi periodik dengan periode 2. Gimana? Gambar dulu aja kalau dari persamaan mungkin susah. Dari gambar aja gini. Tuh nggak bisa dipilih lagi, merah lagi. Ini kayaknya laptop lagi datang bulan, selalu merah. Nah, mau periodenya 2, ya udah aja bikin dari 0 sampai 2, nanti mengulang. Gambarnya apa? Sembarang aja, misalkan gambarnya gini. Ini juga 2, Y sama dengan X. Terus ngulang aja gitu. Ini nggak masuk. Ini masuk sepanjang 2. Ini 3, 4. Ini nggak masuk. Nggak harus nyambung ya. Nggak harus nyambung fungsinya. Ini periodenya 2. Gitu ya. Kalau mau di sini juga sama ya. Periodenya 2. Kanannya masuk, kirinya enggak. Kalau mau dirumuskan menjadi apa ya? Fx sama dengan susah, nanti aja kalau udah trigonometri. Pokoknya mengulang setiap 2. Nggak harus lurus ya. Mau melengkung, nanti melengkung, ngulang terus boleh.
Nah, operasi aljabar fungsi saya agak cepat. Tetap aja lama, agak cepat. Gambar bawah nggak usah diperhatikan. Kalau ada fungsi f dan fungsi g, saya jumlahkan, ngitungnya tinggal masing-masing nilainya dijumlah. Tentunya daerah definisi dari jumlah, si ini kemana ya lama? Jangan-jangan diculik. Tapi kalau siang hantu-hantu di ITB nggak ada lah. Kalau malam banyak hantu loh. Nah, ada yang mirip dengan Dementor itu yang di Harry Potter. Oke, jumlah. Kalau jumlah berarti harus bisa dihitung oleh F, harus bisa dihitung oleh G. Ya. Harus bisa dihitung oleh fungsi F, bisa dihitung oleh fungsi G. Berarti X-nya harus ada di daerah definisi F, juga di daerah definisi G ya. Karena kan harus bisa dihitung oleh dua-duanya. Maka daerah definisi jumlah adalah irisannya. X-nya harus bisa dihitung oleh F, juga oleh G. Kita lihat gambarnya dulu. Supaya tertanam intuisinya. Cuma ini lambat. Aduh, kenapa lambat ya? Nah, saya punya fungsi F yang hijau dan fungsi G yang biru. Kemudian saya bentuk fungsi jumlahnya F tambah G. Maka di setiap titik X tinggal kita lihat nilai Y yang hijau ditambah Y yang biru. Ini yang hijau positif, yang biru negatif, segini lebih panjang. Maka jumlahnya itu yang merah, titik merah ini. Gitu ya. Y-nya sekian, di satu titik aja ini, ditambah minus ini, ditambah ini. Ditambah ini sampai yang biru. Kalau yang ini mah buat ngejalaninnya. Bisa dipindahin, taruh di sana. Nah, gitu. Jalanin. Kita lihat, kalau di sini, mundurin. Pas di situ gitu ya. Nah, ini nggak bisa ngepas. Yang hijau sekian tingginya, yang biru 0. Dijumlahkan ya, sama dengan yang hijau. Gitu ya. Oke. Nah, begitu. Pokoknya tinggal di setiap titik tuh tinggi hijau, si F ditambah tinggi biru. Oke, udah paham. Anggap aja udah paham. Kalau kurang ya tinggal fungsi yang tinggi yang hijau dikurangi yang biru. Belum tentu warnanya hijau biru, yang ini mah beda. Oh, hijau biru juga. Jadi kalau kurang fungsi F tuh yang hijau, tinggi yang hijau dikurangi yang biru negatif. Dikurangi jadi tambah gede. Nah, hasilnya yang merah gitu ya. Kalau dikurang, nah kalau di sini nanti yang hijau dan yang biru sama. Kalau dikurangi jadinya 0. Jadi fungsi merah nanti di situ nilainya 0. Tuh 0 dia kan. Karena yang biru kurangi yang hijau kurangi yang biru sama dengan 0. Gitu. Oke? Yang lain animasinya buka sendiri. Daerah definisinya udah. Untuk pembagian daerah definisinya selain irisannya juga disyaratkan himpunan X sehingga bawahnya nggak 0. Gitu ya. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Kalau lupa nggak direvisi lagi mulai minggu kedua. Dianggap bolos. Tapi nggak mempengaruhi nilai lah. Konstanta kali fungsi tinggal setiap nanti aja ada di halaman berikutnya, ini lewat dulu. F pangkat N, N-nya bulat, tinggal dikalikan per titik. Kemudian fungsi komposisi. Itu yang anak tadi sakit, dia mau KRS sekarang. Saya disuruh bawain tasnya, apa nanti saya bawain apa gimana? Sok sekarang aja ditolongin dulu. Tasnya Pak. Kamu sendirian cukup atau perlu bantuan yang lain? Dia bisa sendiri nggak? Iya, tapi mungkin sana. Iya, nggak perlu diantar gitu kemana nanti? Iya, saya ambilin karena di sana.
Kalau perlu diantar di bawah itu, kamu telepon tahu nggak K3L? Segera datang loh dalam 5 menit juga. Tahu nggak 250 berapa? Hah? Sebentar, saya kasih. Kalau perlu ditelepon aja, nanti segera ditolongin nama itu. Iya Pak. Bentar. Darurat ITB itu. Kasih tahu lokasinya di GKU Barat, di dekat ruang berapa? 250 022 ya. 0204. Itu bisa dipanggil, kamu tungguin dulu, nanti K3L datang, nanti diurusin sama K3L. Oke. Yang dia nggak dibawa. Nanti kalau belum balik saya bawa dia. Itu. Oke, kita lanjut dulu aja ya, karena nanti ada videonya. Oke. Kenapa sakit ya? Gara-gara disebut bule ya? Jadi stres? Enggak ya? Gini. Oke, misalkan F dan G dua buah fungsi. Fungsi komposisi F dengan G. Kalau komposisi F dengan G, itu G kerja duluan. Itu adalah simbolnya ini, FOG. Ngitungnya gini. Nilai fungsi G dihitung, jadi diberikan X bilangan kan. Fungsi G dihitung, hasilnya ini kan bilangan GX tuh. Kemudian dihitung oleh fungsi F. Jadi kalau di diagram ini digambarkannya gini. Yang kiri boleh. Ini ada bilangan X, oleh GX dihitung, oleh G dihitung jadi GX. Ini bilangan juga ya, hasilnya kan angka. Kemudian angka ini dihitung oleh fungsi F. Nah, ini namanya fungsi komposisi. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau perlihatkan hal-hal yang pentingnya. Di sini. Kalau saya punya GX-nya merah lagi, datang bulan terus. Nggak bisa ganti. Biru Kalau GX sama dengan akar X. Fx sama dengan X kuadrat. Saya menghitung komposisi ini. F komposisi G gitu. Kan tadi ceritanya sama dengan F dari GX. Ngitungnya ya. Sama dengan F, GX-nya dihitung dulu. Akar X itu kan. Sama dengan akar X pangkat 2 ya. Sama dengan X gitu kan. Jadi daerah definisi FOG apa? Apa? Bilangan real gitu ya. Nah ini yang nggak boleh gitu. Coba kalau bilangan real, saya mau hitung. Kalau saya kasih X-nya min 5. GOF min 5. Saya ikuti ini. Salah. FOG. F dari G min 5 sama F dari akar min 5. Nggak bisa. Jadi nggak boleh dilihat dari rumus akhirnya ini. Ya. Kalau mau menentukan daerah definisi fungsi komposisi, itu kalian harus hati-hati, ini jangan disederhanakan dulu. Kalau nggak disederhanakan, betul. Maka daerah definisinya sama dengan 0 taki enggak ya? Betul. Jadi kalau menentukan daerah definisi fungsi komposisi, jangan disederhanakan dulu ininya. Nanti kehilangan informasi. Karena fungsi komposisi itu harus bisa dihitung langsung boleh dari aturan akhirnya. Tapi kalau mau bertahap juga harus sama. Jadi kalau ada akar terus yang satunya kuadrat, nanti akarnya seolah-olah hilang. Padahal nggak boleh. Harus bisa gitu ya. Oke, saya nggak akan jelaskan ini dulu versi lama. Rumit, ngabisin waktu, nggak kita pakai.
Cuma yang ini penjelasannya sebenarnya lebih formal matematik. Yang barusan itu enggak salah, tapi ini lebih simpel lah gitu. Aduh, kesemutan datang semut. Besok harus lari nih. Kalian nggak bisa lari besok ya? Latihan ya olahraga tuh. Karena nanti di ujian akhir 6 keliling olahraga. 6 keliling ringan lah, 6 kali 4, 2,4 kilo. Saya biasanya 7 kiloan. Tapi beberapa hari terakhir karena dalam kampus sebel. Nah, jadi cuma 5 kiloan. 7 kilo, berapa keliling ya? 15 keliling Saraga tuh baru 6 kilo. Sekarang udah dibuka tunnelnya. Ngelantur lagi. Oke. Ini udah lewat aja ya. Ikuti penjelasan saya tadi. Kita lihat contohnya. Saya hanya bahas yang ke-1 aja yang A. Coba kita lihat. Ingat fungsi komposisi kalau menentukan daerah definisinya jangan disederhanakan dulu. Ya. Oke, mana? Lupa lagi. Nah. Yang ini kenapa ya lama? Perlu dibantuin nggak? Ada yang punya nomor HP dia nggak? Temennya tanya kalau perlu bantuan panggil aja gitu. Atau nggak bisa menghubungi K3L nanti saya yang telepon. Gitu ya. Kalau rada-rada sakit tuh udah aja bolos, nanti juga ada rekamannya. Ya. Kalau rada-rada sakit mau berangkat, aduh sakit. Tapi kalau sakit hati mah datang gitu ya. Lu sakit hati kemarin gitu. Naksir cowoknya diam aja. Nah. Itu malah harus kuliah, nanti dihibur di kuliah. Keluar udah bahagia. Cowok itu buang aja gitu. Oke, saya punya fungsi ini. Saya akan hitung, mau yang mana nih? A, B, C, D, mau yang mana? Jangan yang D lah. Yang D itu gok, gitu, haram kan? Hah? Mau yang mana? Bule. Kamu lebih bule. Dari dia lebih bule. Itu lagi dicari-cari. Lihat di kaca bule gitu. Mau yang mana? Bule, pilih. Yang dibahas. A, B, C, pilih. Yang D. Jangan yang D. Jangan yang D. Hanya boleh A, B, C pilihnya. Hah? C aja. C. Oke. Kita lihat. F komposisi F. Aturan fungsinya berarti kita tinggal ngitung aja. F dari Fx gitu kan? Hitung dulu yang dalamnya. F dari Fx itu kan akar X ya. Kalau diberikan X, fungsi F itu ini. Hitung lagi oleh fungsi F. F dari X, akar X. F dari kucing, akar kucing. F dari gajah, akar gajah. F dari akar X, ya akar dari akar X. Gitu. Dalam definisinya apa? Ini memang nggak bisa disederhanakan, biarin aja. Kalau bisa disederhanakan, jangan disederhanakan. Supaya ngitung apa? Berarti ininya yang saya kotakin nggak boleh negatif ya. Berarti akar X-nya harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus sama ya. Udah gitu.
sorry, ini daerah definisi dari F komposisi F. 0 tak hingga. Begitu aja. Gampang? Gampang. Matematik itu gampang, cuma banyak nanti. Udah sampai sini, ini lupa kalau nggak latihan soal. Ada yang punya nomor HP-nya nggak di kontak? Hah? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Mau nengok ini? Hah? Nggak, kalau ketemu ya tanya gitu, bisa ada masalah yang perlu dibantu. Nah, mahasiswa tuh kalau sakit ya, jangan diam aja, cari info temen atau ya K3L tadi harus tahu 250 berapa ya? 0402 atau 0204 lupa saya. Kalian ada di tempat kos juga bisa kontak gitu. Nanti didatangin gitu, mereka punya ambulans segala. Kalau di dalam kampus geraknya cepet loh. Nggak tahu kalau tahun-tahun lalu mah. Dihubungi gitu, 5 menit juga udah datang. Soalnya tahun lalu atau 2 tahun lalu ada satu cewek mahasiswa udah meninggal di kosnya, sakit nggak ketahuan. Ya dia nggak ngontak siapa-siapa dan temennya nggak tahu, punya harus kontak. Butuh bantuan tuh cari orang gitu ya, jangan diam aja. Butuh kalkulus cari saya nanti. Kita kalau nggak paham, nggak paham sekali gitu, kalian bisa janjian ketemu sama saya. Tapi minimal 3 orang. Kalau satu orang bayar, 2 orang bayar, 3 orang atau lebih gratis. Ya kalau satu-satu nanti ini sejam. Aduh saya melek terus, nggak tidur. Apa ya? Jadi lupa gara-gara kalian. Oh ini soal ini. Nyatakan fungsi H sebagai komposisi 2 fungsi. Jadi saya mau nulis gini, H itu komposisi dari, di sini dimintanya F dan G, fungsi dari ini G O F. Yang sama dengan juga G dari F. G dari Fx gitu ya. Oke. Kalau F-nya ini, G-nya harus apa? Akar X. Coba kasih satu lagi bentuk yang bukan, yang beda komposisinya. Gimana? Udah? Udah Pak. Nggak apa-apa, dia bisa pulang sendiri. Jadi jadinya ke RS dijemput omnya. Jadi ada ke RS dijemput omnya. Oh, udah dijemput. Udah. Oke, aman. Nah, kemudian apa? Jadi lupa. Berikan komposisi yang lain. F-nya apa? G-nya apa? Nggak bisa. Ngarang aja apa? Kalau saya kasih F-nya, kalian bisa G-nya. G-nya apa? Akar apa? Hah? Gitu ya. Bisa lagi yang lain? Nggak tahu. Antepin aja. Oke. Ini nanti ada yang rada susah. Yang ini mah gampang. Gini. Kalau saya punya grafik fungsi F, saya buka animasinya aja. Baru nanti kalimatnya balik lagi. Tadinya saya punya fungsi F yang warnanya biru atau yang warna merah itu berimpit ya. Ini Y sama Fx. Awalnya udah tahu grafiknya. Maka grafik fungsi Fx ditambah 1,4. Ini lihat, bayangkan. Ini Y-nya kan. Y-nya ditambah 1,4. Maka setiap titik yang di biru dinaikkan 1,4 ke atas.
Gampang ya. Kerasa itu mah ya. Kerasa. Kalau kurang, Y-nya dikurangi 2,2. Ini turun sebanyak 2,2. Oke, itu cepat saja. Kita lihat. Jadi kalau fx K-nya positif, fx kurang K, fx-nya mula-mula yang biru, kurang K, turun ke bawah sejauh K, tambah K, naik sejauh K. Nah, yang ini, kalau X-nya yang dikurangi, kalau ini kan Y-nya yang dikurangi, gampang. Y-nya kurangi atau ditambah atau dikurang, gampang. Sekarang X-nya. Kalau tadi, kalau fx-nya dikurang K, turun kan ya? Yang ini yang atas. Y-nya turun. Jadi kalau ini grafik fx kurang K, turun. Nah kalau yang diubah X-nya, ini terbalik. Kalau X-nya dikurang K, malah ke kanan. Bukan ke kiri. Betul? Kenapa? Dan menurut guru SMA begitu kan ya? Nanti kalau tanya guru SMA kenapa begitu? Dan dulu menurut guru SMA saya juga gitu. Nah kita akan lihat kenapa kok ini digesernya ke kanan. Kita buktikan sekali-sekali. Coba perhatikan grafik ini. Klik. Nah, saya punya Y sama dengan fx. Sekarang saya mau menggambar grafik fx kurang 1. X-nya yang dikurangi. F dari X kurang 1. Ya. Gambarnya gimana? Di SMA udah dipelajari bahwa tinggal grafik merah digeser ke kanan sejauh 1 satuan ya. Ini kalau gini saya mikir dulu. Soalnya jadi kayak orang gila ke kanan. Oh ini tangan kanan. Jadi kalau cebok ini pegang gayung, ini yang aduh susah lah. Untung sekarang ada shower, zaman dulu nggak ada. Iya. Zaman kakaknya ibu saya kecil apalagi nyalain api masih pakai itu loh. Batu yang digosok. Gitu. Nah, saya mau menggambar ini. Fungsi ini karena ini F, saya rada susah bayanginnya. Saya namakan ini fungsi G. Gitu ya. Saya mau gambar fungsi G. Kalau nyebut yang ini, saya mau gambar fungsi fx-1. Aduh, rasanya panjang. Saya mau gambar fungsi G. Ya, sama aja ini. Saya gambar fungsi G-nya di satu titik aja dulu. Kalau ini kan kayak fungsi f, udah tergambar di semua x. Ini hanya di satu titik, di titik A. Kita akan menggambar fungsi Gx. Ini ada titik A, di mana aja ambilnya, mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, tapi jangan ngambil di sini, nggak kelihatan gambarnya. Gitu ya, di sini. Ambil titik A. Saya pengen tahu di titik A itu nilai fungsi G berapa? Tingginya. Entah positif, entah negatif, pokoknya Y-nya mau tahu. Jadi saya mau ngitung GA. Kita akan menentukan di titik A fungsi G tingginya berapa. Kalau fungsi F udah jelas ini di titik A tingginya, ya ini nggak tergambar karena ketutup gitu ya ini di sini. Tapi yang G tingginya berapa? Kita pakai pertolongan ini. Nilai fungsi G di titik A itu sama dengan F A-1. Ini kan ini X, ini X. Kalau GA ya F A-1. Gitu? Nah, FA-1 mah udah tahu. Mana? Ya belum digambar, bentar lagi. Saya mau menentukan FA-1. Kalau ini udah tahu nilainya, ya nilai fungsi G di titik A, ya sama dengan ini. Saya hitung ini. Untuk ngitung ini, saya lihat dulu mana A-1. A-1 adalah A ke kiri 1. Tuh A-1. Nilai fungsi F di titik A-1 mana? Tingginya ini, betul? Tuh, itu kan? Nah, tadi kita lihat nilai fungsi G di sini sama dengan
Ini. Kan tadi ini. Nilai fungsi G di titik A sama dengan nilai fungsi F di titik A min 1. Di titik A min 1 fungsi F tingginya tadi ini. Jadi di sini tingginya harus sama. Jadi tak lain titik ini yang di sini digeser 1 ke kanan. Gitu ya. Nah, digeser 1. Ini nilai fungsi F di titik A min 1 sama dengan nilai fungsi G di titik A. Jadi, untuk menggambarkan fungsi G di titik A, tinggal ambil dari sini. Tingginya sama. Ya, tingginya segini. Gitu. Ya. Oke, kalau kita gambarkan semua titik, artinya kalau gini. Supaya bisa dicoret, terpaksa saya crop dulu. Kalau sekarang saya mau menggambar di titik B di sini. Fungsi G ya. Fungsi B. Gimana caranya? Ya, saya cari dulu B min 1. Ini fungsi F di sini. Kita lihat GB. GB itu guru besar sama dengan F B min 1. F B min 1 kan ini nih yang saya tebelin. Nah, itu nilai fungsi B di situ. Tingginya. Fungsi G di titik B. Jadi tinggal dari sini sebenarnya digeser ke kanan sejauh satuan. Kalau saya perlakukan di setiap titik, jadilah ini. Jadilah tak lain ini fungsi Gx gambarnya tinggal dari fungsi yang merah digeser ke kanan satu satuan. Jadi fungsi fx min 1 dapat diperoleh dari fungsi fx digeser ke kanan sejauh 1. Oke, itu membuktikan statementnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini animasinya. Lama pengen nonjok. Mau ditonjok nanti rusak lagi laptopnya. Oke, asalnya ada y fx ini tambah 0. Kalau saya fx kurang ini berapa ya? Kurang 1,7. Ini x ya. F dari x kurang 1,7. Jadi yang dikurang x ya, bukan fx ya. X-nya yang dikurangi, maka dia digeser ke kanan sejauh 1,7. Begitu. Kalau positif, digesernya ke kiri. Gitu ya, ditambah bilangan positif. Pacaran lagi nih. Jangan pacaran. Nggak boleh pacaran. Itu apa? Tapi kalau ada urusan yang penting boleh saya sih. Kalau dosen lain galak-galak loh. HP-nya disita. Terus dia pakai 3 hari sampai pulsanya habis. Dulu saya nurutin dosen itu juga. Terus ada yang lapor ke orang tuanya, pengacara lagi. Cilaka 15. Oke. Nah, contoh. Soal tutorialnya lumayan loh. Contoh kita bahas ya. Gambarkan grafik Gx yang sama dengan ini dari pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat. Nah, jadi di sini kita akan menggambar grafik Gx bermula dari menggambar fx sama dengan x kuadrat. Grafik fx sama dengan x kuadrat harus kalian kuasai ya. Udah nggak mikir juga udah bisa gambar grafik ini. Ini adalah y sama dengan x kuadrat yang ini. Grafik fx sama x kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik Gx, kita ubah ini bentuknya supaya mirip-mirip fungsi kuadrat. Jadi ini x kuadrat tambah 4x ya. Akan kita bikin menjadi kuadrat sempurna. Untuk itu maka ini saya tambah dengan 4
supaya ini bisa dikuadratkan sempurna. Kalau ini ditambah 4, tentunya ini kan asalnya 3. Jadi kelebihan 1 harus dikurangi 1. Nah, ini kita bikin kuadrat sempurna seperti ini. Nah, sekarang kita lihat fx sama dengan x kuadrat. Tadi ini udah digambar yang ini. Kita gambar dulu bagian yang ini. X tambah 2 kuadrat. Itu tak lain, di sini X-nya diganti dengan X tambah 2. Jadi saya gambar dulu fx tambah 2. Yang tak lain adalah X tambah 2 kuadrat. Fungsi ini kita sebut Hx. Jadi fx tambah 2 ini tak lain adalah pergeseran grafik fx sejauh 2 ke kiri ya. Jadi grafik fx digeser 2 ke kiri menjadi yang biru ini. Digeser ke kiri 2 satuan. Kita namakan hx. Oke, hx baru bagian ini aja. Kemudian hx ini harus kita kurangi 1 supaya menjadi gx. Jadi saya tulis ini gx yang semula ini itu sama dengan hx ini tadi dikurangi 1. Jadi tak lain grafik gx adalah grafik dari hx dikurangi 1, artinya y-nya semua y dari hx dikurangi 1. Tak lain adalah grafik hx diturunkan 1 satuan ke bawah. Jadi grafik biru ini kita turunkan 1 satuan menjadi grafik yang merah. Setiap titik yang ada di grafik biru diturunkan 1 ke bawah. Nah, ini adalah gx yang diminta. Oke? Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang peregangan dan pemampatan. Peregangan. Gini. Yang ini dulu yang gampang, saya akan animasikan dulu. Oke. Nanti tolong kalau ininya hilang, berarti rekamannya nggak masuk gitu ya. Ini harus ada simbol ini nih. Gambar saya sama gambar paus. Nah. Paus ini ya, paus bukan paus yang di Roma. Ya itu nggak tahu namanya kok jadi nama ikan gitu, paus. Bentar, ini di 0 dulu. Nah, awalnya ada y sama fx. Kalau depannya saya kalikan konstanta yang lebih besar dari 1, maka tinggal y-nya ini aja dikalikan konstanta itu ya gitu. Jadi kalau ini 2,2 kali f, ya ini f-nya yang biru, ambil aja di 1 titik ya. Ambil 1 titik bisa di 2. Maka tingginya menjadi tinggi yang biru dikalikan 2,2. Jadi tingginya sekian. Begitu ya. Saya gambarkan lewat animasi aja. Jadi saya nggak usah jelasin lagi nih. Oh ya, itu namanya peregangan. Seolah-olah kalau karet, kalau tadi yang awalnya fx-nya karet itu, karetnya ditarik gitu ke atas ya. Sejauh faktor C. Kalau 1/C itu namanya pemampatan. Jadi mampet. Bukan mampet mah saluran air gitu ya. Mampat jadi mampat. Nah, coba kita lihat dulu dari awal sini. Kalau ini di 1/C, C-nya besar dari 1 ya. Nih. Nah, 1/2 itu 1/2 dari fx, maka setiap titik di yang biru tingginya dibikin setengahnya. Tinggi yang biru setengahnya. Kalau di sini pendek, setengahnya ya berkurang dikit. Kalau ini tinggi, setengahnya bukan setengahnya, 1/2,3-nya dia menjadi pendek gitu ya, jadi yang merah. Gitu. Nah ini pemampatan, seolah-olah yang biru ditekan gitu. Itu jadi yang merah. Oke. Yang rada susah yang ini. Ini kebalik tuh kayak tadi ya. Kayak tadi ini kalau fx ditambah k, fx kurang k, k-nya positif.
grafiknya kan turun, Y-nya turun. Tapi kalau X yang dikurangi K, grafiknya X naik, geser ke kanan. Ke kanan, ke sini. Kanan. Berbalikan gitu. Sama ini juga. Kalau C kali Fx, C-nya besar dari 1, itu peregangan. Kalau di sini F dari Cx, ini yang pada susah, ini malah pemampatan. Gambarnya kayak gini. Ini dihitung pakai software. Ada buktinya, tapi saya nggak akan jelaskan bukti formalnya kenapa jadi pemampatan gitu ya. Percaya aja dengan hati senang gitu ya, nanti panjang. Kayak tadi membuktikan pergeseran kan ada mungkin 10 menit. Yang ini lebih susah buktiinnya. Nanti habis waktu 10 menit hanya bukti-bukti, di ujian nggak keluar. Nipu nanti saya dianggapnya. Kayak dosen saya yang dulu. Dosen saya yang dulu bawa buku teksnya, nggak pakai slide, nggak apa. Buka halaman satu-satu dijelasin bukti. Limit A tambah limit fungsi G tambah F, buktiin. Ada buktinya pakai epsilon delta satu-satu. Terus saya belajarnya yang gitu, saya pikir di ITB, wah bukti-bukti rumus, nggak ada yang keluar satu juga. Ketipu saya sama dosen saya. Oke. Nah kalau ininya lebih besar dari 1, naikkan, itu digesernya ke kiri ya. Ke kiri. Kayak tadi Fx tambah C, gesernya kiri. Ini kalau dikali, C-nya juga kiri. Dimampatkan. Dengan faktor, coba jangan 1,8, pilih yang 2, itu supaya gampang ngomongnya. Nah, berarti, ini harus digambar lagi di OneNote. Kalau di sini, ngomong aja nggak jelas, ngomong apa, jelas. Nah, ini apa arti 2-nya itu gini. Kalau ini di titik berapa 1,5 aja yang gampang. Jangan merah lagi. Pakai warna hijau. Di 1,5 tingginya sekian. Ini benar datang bulan lagi, nggak bisa dipilih. Kali dulu. Setelah kali panggil sungai. Jadi betul. Itu. Ini di 1,5 tingginya sekian. Maka kalau ini dikalikan 2, ini kesini setengahnya. Ini tadi 1,5, ini 1,5 kurangi 2. Nah ini 1,5 kurangi 2. Bukan kurangi 2, salah. 1,5 bagi 2. Ya, dibagi 2. Jadi kalau di sini dikali 2, X-nya di sini dibagi 2. Malah. Tingginya sama segini juga. Jadi ke sana. Faktor X-nya sebesar X semula dibagi 2. Gitu. Jadi ini titik 1,5 per 2. Tingginya sama. Gitu ya. Nekan. Makin besar faktor angka 2-nya ini kalau diperbesar, nggak bisa digeser ini mah. Yang bisa digeser yang mana? Yang di sini. Nah, makin besar makin itu. Itu. Jadi ditekan ke sumbu Y ya. Oke. Rada nggak enaknya itu berbalikan ini. Kalau seperce malah peregangan makin menjauh dari sumbu Y grafiknya. Seperce. Jadi ininya 1/2. Nah, awalnya gitu. Dikali ini 1/2 X ya ke sana dengan faktor 1,7 ke sana. Jadi yang tadinya 1 di sini, yang biru, digeser ini tingginya ke sini sama di 1,7. Gitu ya, 1,7 kalinya dan seterusnya. Nah, ini peregangan gitu ya. Oke, nanti dipakai di soal. Yang ini gampang. Kalau Y sama dengan Fx diketahui, Y sama dengan minus dari Fx, tinggal Y-nya jadi minus ya. Cerminkan ke sumbu X. Ini minus Fx. Y-nya jadi minus ya. Kalau F min X, yang tadinya X di sini, pindah jadi min X di sini. Dengan nilai sama tingginya. Jadi F min X pencerminan terhadap sumbu Y. Lanjut lagi. Contoh.
Aduh, udah 32. Oh, 1 halaman lagi cukup lah. Saya akan tulis aja, itu udah langsung nongol jawabannya. Supaya nggak langsung nongol. Ini. Kita lihat di sini. Misalkan fx ini. Tentukan formula dulu. Dan gambarkan nanti gambarnya nanti. Bila fungsi f dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Dimampatkan secara horizontal, tadi diapakan? Lupa, lihat sini. Dimampatkan secara horizontal. Berarti dikali ini x ya. Dimampatkan secara horizontal berarti kalau tadinya fx, sekarang saya mau bikin f dari 2x, betul? Yang isinya kalau dihitung, ya ini diganti 2x semua x ya. 2x pangkat mana? 4 min 4 2x pangkat 3 tambah 10. Kalau dihitung menjadi 16x pangkat 4 min berapa itu? 32x pangkat 3 ditambah 10. Gitu. Ini dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu y. Nah, ini yang baru saya namakan gx gitu ya. Soalnya kalau f itu nggak enak, ininya ada itunya, ada duanya. Sekarang si gx ini dicerminkan terhadap sumbu y. Jadi apa? Cermin terhadap sumbu y. Lupa, lihat lagi. Nih. X-nya diganti dengan min x. Jadi saya hitung cerminkan yaitu g min x. Sama dengan ganti x-nya dengan min x 16. 32, x-nya diganti min x ditambah 10. Dari min 16. Salah. 16x pangkat 4 ditambah 32x. Betul ya? Tambah 10 gitu. Itu formulanya. Gambarnya. Ini diberikan tadi gambarnya. Di soalnya yang pertama diberikan ini fx ya. Maka tadi f mana? Fx f2x tinggal ditekan dengan faktor 2. Saya nggak bisa ngegambarnya. Pokoknya nyontek aja dari sini. Tapi saya jelaskan. Caranya harus paham kalian. Jadi ini dimampatkan faktor 2. Maka grafik yang semula, yang kiri, ditekan dengan faktor 2. Artinya apa? Kalau saya ambil titik, salah satu aja ya titik ya. Titik, biar kelihatan. Titik 1 di sini. Nilai fungsinya sekian. Dimampatkan dengan faktor 2 x-nya. Jadi di setengah. Di setengah tingginya sama. Nah, gitu ya. Yang tadinya di berapa di sini? Di sini berapa? 3,8 menjadi dibagi 2 berapa? 19, 1,9. Nah, yang tadinya di sini jadi di sini gitu. Ya. Ditekan dengan faktor 2 jadilah gambar yang kiri. Yang kanan. Kalau yang di sini ditekan dengan faktor 2 jadi setengahnya dia jadi di situ. Yang di sini jadi di mana? Setengahnya agak geser. Yang ini nggak tahu lah, nggak gambarnya pusing. Yang ini jadi setengahnya. Yang ini juga jadi setengahnya. Yang ini juga jadi setengahnya. Jadi makin ini. Yang di 0 ditekan ya tetap di 0. Gitu ya. Yang di 0 tekan ke kiri ke kanan ya tetap di 0. Jadi lebih ya begitulah jadinya begini.
Saya nggak bisa gambarnya yang bagus, kalian mah harus bisa di ujian mah. Setelah itu tadi dicerminkan terhadap apa ini? Sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y, tinggal cermin aja. Biasanya cewek jagoan gini mah. Udah cerminnya kalau nggak dibawa-bawa, tinggal pasang aja. Cerminkan, oh jadi gini. Gitu ya. Oke, paham ya? Mekanismenya harus paham. Ngegambarnya ya kalau rada-rada jelek mah nggak apa-apa. Satu lagi. Fungsi F yang tadi saya jelaskan dari sini aja lah. Daripada saya coret-coret itu gambar, kalau udah gambar jadi kacau. Fungsi F yang tadi masih yang sama. Fungsi F ini saya ulang. Dimampatkan secara vertikal. Jadi diapakan? Dimampatkan secara vertikal, lupa. Lihat sini. Mana? Dikali sesuatu. Dikali 1/2 ya. Dimampatkan secara vertikal. Jadi fx diubah menjadi setengah fx gitu ya. Jadi setengah ini. Setengah ini persamaannya apa? Formulanya ya setengah kali ini. Kaliin setengah. Setengah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah 5. Dikali setengah. Gambarnya mampat secara vertikal. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Persamaannya menjadi apa? Kalau ini GX menjadi minus GX ya. Cerminkan kan dari terhadap sumbu X. Ini dikali minus fungsi yang terakhir. Jadi kalau fungsi ini saya namakan GX, sekarang dicerminkan terhadap sumbu X menjadi min GX. Jadi dikali minus seluruhnya. Gitu. Paham nggak? Hah? Oke, kita hari ini sampai situ dulu. Rekamannya saya hentikan.